Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali ya saya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 14 Juni 2024 ya. Udah sekitar 2 minggu ya, hampir 2 minggu saya nggak bikin video karena di minggu awal kemarin dari mulai Senin saya ada sakit ya teman-teman, ya badan lemes banget. Sebenarnya bisa sih paksain bikin konten tapi ya mau ngejar apa gitu, badan masih lemes. Ya udah akhirnya saya fokus istirahat aja, dan ya ini baru mau akan mulai konsisten lagi bikin konten gitu ya. Dan ya ini langsung aja seperti biasa, sebelum masuk ke list sahamnya saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman bisa melakukan analisa ulang, dan keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan analisa saya tidak selalu benar ya teman-teman, analisa tidak selalu benar. Dan ya itulah ya, makanya saya harap teman-teman menjadi trader yang mandiri dengan tahu ya dengan resiko trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja di tanggal 14 ini saya punya 4 saham ya teman-teman, CEM, Area, Nasi, dan juga NICL. Untuk pembahasannya sendiri akan seperti ini. Yang pertama saham CEM ya teman-teman. Ya, saham CEM ini kenapa saya bilang menarik? Nah, karena di sini cukup mengejutkan ya, cukup mengejutkan di tanggal 11 dan juga 12. Saham ini jatuh di dua hari di harga ARB ya. Dan di 2 hari ini broker yang melakukan distribusi adalah broker BQ ya, atau yang biasa saya pakai ya, sekuritas yang biasa saya pakai. Ini kalau teman-teman lihat di sini distribusi BQ ya, BQ 8,5 miliar, di tanggal 12 juga sama. Nah, 11 miliar. Nah, di hari ini teman-teman di tanggal 13 ini mulai ada perlawanan dari ZP, AI, dan juga LG. Ya, jadi ya mungkin saya juga belum detail ya baca apa sih yang menjadi penyebab gitu ya, saham CEM yang lagi anteng-anteng secara chart, anteng-anteng ya, biasa-biasa tahu-tahu volumenya meledak dan ARB 2 hari. Ya, mungkin analisanya ini adalah saham yang dijaminkan ya, mungkin loh ya teman-teman, mungkin. Dan makanya alasannya kenapa saya bisa menyimpulkan itu, karena ya sebenarnya kalau dia mau niat jualan pun harusnya jualannya nggak kayak gini ya. Ini jualannya kasar banget teman-teman, langsung dalam jumlah besar gitu ya. Dan ya hari ini tanggal 13 ada perlawanan dari ZP, AI, dan juga LG ya. AZ juga beli lumayan besar, dan hari ini sahamnya itu ARA gitu ya. Dan besok gimana, apakah dia akan naik lagi ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau ngelihat data transaksi, menurut saya sih ya harusnya BQ ini udah reda distribusinya, dan orang-orang yang merasa ya mungkin bagian dari antara pelaku pasar ZP, AI, dan LG yang merasa saham CEM ini harganya udah terlalu murah, ya mungkin dia akan bisa kerek lagi harganya naik. Tapi mungkin kenaikannya nggak akan kencang lagi seperti hari ini ya, mungkin naiknya terbatas. Tapi biasanya kalau kayak gini kita bisa manfaatkan cuan dari scalping pendek gitu ya teman-teman. Tuh. Yang kedua saya punya saham Area ya. Saham Area kenapa menarik? Dia hari ini turun 6%, tapi dia turun tanpa ada distribusi teman-teman. Ya, kalau tanpa ada distribusi gini kenapa? Ya asumsi saya, balik lagi ya, ini analisa, asumsi saya ya dia hanya markdown harga aja gitu ya. Ya tujuannya apa tuh? Markdown harga ya mungkin tujuannya buat teman-teman yang setting area stop loss itu ke trigger dan auto ngejual, jadi nanti bandarnya, market makernya dapat harga di bawah. Dan biasanya kalau kayak gitu memang bener plannya kayak gitu ya, biasanya harganya besok akan cepet dikerek naik lagi ya. Dan dia nggak mungkin lama dibiarin di harga ini. Kenapa ya? Takut banyak pelaku pasar yang justru beli sahamnya di harga murah, kan ini juga dia nggak jauh sebelum closing ya. Ya, jadi kalau berdasarkan analisa saya, kemungkinan besok dia akan market open akan ditutup lagi, balik lagi mungkin ke area sini ya teman-teman, ke area ya 165 170 ya. Ya mungkin area situ ya 170 lah ya. Gitu. Jadi itu alasannya saham Area. Yang ketiga saya punya saham Nasi. Ini saham Nasi udah
Sempat beberapa kali juga ya saya rekom ya, kalau kita ngelihat chartnya memang kalau saham kayak gini agak susah untuk analisanya, tapi yang jelas di hari ini dia naik 9% dengan data transaksi yang akumulasi. Ya kalau kita lihat chart intraday-nya juga ini kan ada terlihat sangat volatile ya, jadi harusnya bisa juga untuk dimanfaatkan untuk scalping ya, scalping pendek. Kalau ngelihat chartnya sih ini uptrend ya teman-teman, ini chartnya uptrend, dan ya teman-teman manfaatin aja kalau seandainya dia bergerak volatil ketika market opening besok ya. Nah, selanjutnya saya punya saham NICL ya. Hari ini saham NICL naik 15,7%. Ya, jadi upside-nya tinggi banget dan dia nggak lama setelah market opening naik ya. Data transaksinya juga oke, big accumulation. Dan kalau kita lihat chart ini, saya jujur teman-teman saya sempat cut loss malah di NICL ya, jadi waktu itu saya cut loss 7% ya minus ya. Saya pikir ini akan jadi area retrace gitu ya saya pikir, tapi karena udah terlalu dalam gitu, bahkan ini kalau dilihat dari mulai high yang di sini ini udah sekitar 17% ya. Saya waktu itu 7% ya, mungkin saya beli dari sini, saya sini cut loss dan besokannya beberapa hari mantul gitu ya. Ya mungkin belum rezeki atau tumbal tumbal proyek kali, nggak ngerti lah ya, tapi ya, saya mau sampaikan NICL ini masih termasuk saham yang oke untuk dipantau ya. Sisanya sih apa ya, brand kemarin saya udah jual bersih, dan hari ini juga kurang meyakinkan. Kenapa kurang meyakinkan? Karena harga araknya itu 8025 nya sekarang ada di over tuh teman-teman. Bidnya di 8000, dan hari ini pun berdasarkan data transaksi saham brand ini broker yang biasa dipakai, yang asumsinya berdasarkan analisa saya, jadi saya juga mungkin bisa salah ya teman-teman, itu broker OD ya, broker OD sama DX itu nggak muncul hari ini. Nah itu ya, jadi mungkin hari ini transaksinya murni ya, bukan pemiliknya gitu ya, bukan Pak PP gitu, tapi ya saya juga nggak tahu, itulah ya, ini hanya sebatas analisa. Dan ya sentimennya harusnya sahamnya Pak PP saya pikir masih akan menarik untuk dipantau juga ya, selain 4 saham tadi ya. Sisanya kalau saya secara pribadi trading dengan lot sizing yang jauh lebih kecil ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang saya juga ngeliat marketnya nggak begitu meyakinkan ya, justru cenderung masih koreksi terus, dan kalau kita mau trading pakai size yang gede takutnya sayang malah cut loss gitu. Kalau saya sih itu ya, mungkin itu aja. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.